Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang the holiness of the church dari Kisah Para Rasul pasal 5 tentang kisah Ananias dan Safira. Kenapa satu dosa yang sepertinya sepele, cuman bohong, tapi serta-merta dimatikan oleh Tuhan. Dan nanti dalam ibadah kedua kita langsung masuk ke dalam pasal yang ke-6 tentang the man full of Holy Spirit. Tentang gereja di dalam kekudusannya, tentang bagaimana orang-orang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam ibadah kedua nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita membaca dua narasi kontras yang diceritakan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Dari pasal 4 ayat 32, kisah tentang cara hidup jemaat mula-mula, secara khusus tentang seorang Yusuf. Lalu lanjut sampai pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11, kisah Ananias Safira. Tapi kita baca sampai ayat 16. Saya baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai yang ke-37. Lalu kita membaca bergantian pasal 5 ayat yang pertama hingga ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan pasal 4. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Menjual tanah itu something yang serius bagi orang Yahudi. Menjual tanahnya, ladangnya, dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, sekarang kita membaca bergantian, saya 1, Bapak Ibu 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-16, pasal 5. Ada seorang lain, kontrasnya, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kita sekali lagi berdoa ya.
Bapa di sorga, kami telah selesai membaca firman-Mu. Kami minta belas kasih-Mu menyingkapkan pengertian dari kebenaran firman Allah yang begitu limpah. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih atas kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Kisah Para Rasul adalah kita mengetahui ini surat kedua dari Lukas di dalam catatannya. Surat pertamanya adalah Injil Lukas, di mana dia menyatakan berita Injil khususnya kepada kaum marginal. Itu motif dari penulisan Injil Lukas yang memberitakan penggenapan janji Allah dari perjanjian lama, di mana bahwa janji Allah tentang kedatangan Mesias, tentang keselamatan bagi manusia sudah digenapi di dalam kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia. Ini motif dari Injil Lukas, bahwa Kristus datang untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dan itu semua terjadi lewat Kristus yang memulainya. Jadi misi dari kedatangan Injil adalah penegakan kerajaan Allah. Maka pada surat yang kedua, Kisah Para Rasul yang kita baca barusan ini dari pasal 1, Lukas melanjutkan pembahasan dari surat pertamanya Injil Lukas, yaitu Lukas memberikan penerusan tentang nubuatan kegenapan. Bahwa Kisah Para Rasul memberitakan kegenapan dari janji tentang kehadiran kerajaan Allah. Bahwa satu peristiwa besar sedang terjadi. Setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, maka Roh Kudus turun. So what? Apa peristiwa besarnya ketika Roh Kudus turun? Kerajaan Allah berdiri tegak di muka bumi. Di mana? Dengan cara apa kerajaan Allah didirikan di muka bumi? Bukan dengan tembok-tembok kerajaan, bukan dengan militer, bukan dengan power, bukan dengan moneter. Tapi kerajaan Allah berdiri di tengah-tengah dunia lewat gereja. Satu peristiwa yang sepertinya ordinary and yet menjadi satu peristiwa yang begitu besar di dalam sejarah. Bahwa kebangkitan Kristus dan turunnya Roh Kudus bukan semata-mata hanya berbicara tentang keselamatan individualistik. Oh ya, Yesus mati, bangkit, lalu Roh Kudus bekerja melahir barukan saya, lalu saya mati masuk surga. No. Tapi misi utama dari penyataan karya Allah Tritunggal di dalam keselamatan adalah mendirikan gereja. Gereja adalah pusat isi hati Allah. Gereja adalah representatif tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Ini yang mau dinyatakan. Maka ketika keselamatan diberikan kepada kita, ini bukan tentang kita, tapi bagaimana kita orang-orang yang tadinya mati dalam dosa ditebus dan diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Inilah gereja. Maka Lukas tidak sekedar menuliskan tentang catatan sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi, mulai dari orang-orang jadi Kristen sampai ke penganiayaan, sampai kepada Petrus, sampai kepada Paulus. Bukan sekedar catatan sejarah, melainkan di balik catatan surat kedua ini, dia membawa pembacanya di dalam konteks mula-mula dan sekaligus kita pada hari ini, gereja, dibawa untuk melihat keseriusan hati Allah untuk menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Sehingga melalui semua itu menjadi sebuah undangan yang serius untuk kita menyadari, Bapak Ibu sekalian, apa panggilan kita sebagai gereja. Sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia. Sehingga kita tidak sembarangan mengklaim diri gereja. Menjadi suatu hal yang ironis dan harus kita tangisi. Begitu banyak orang mengaku menjadi gereja, tapi tidak pernah benar-benar kembali untuk memikirkan apa isi hati Tuhan tentang gereja, apa panggilan Tuhan untuk gereja. Maka ketika sesuatu institusi mendirikan dan menyatakan namanya sebagai gereja, tapi tidak mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, institusi itu tidak berhak menyatakan diri jadi gereja. Saya tidak sedang menghina gereja-gereja luar. Saya tidak sedang mengundang kita untuk menjadi superioritas kompleks untuk mengatakan hanya GRI gereja yang benar. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mengundang kita untuk sama-sama meratapi, menangisi realitas gereja yang bukan gereja yang ada di tengah-tengah dunia. Dan meratapi, menangisi kita yang sebagai gereja yang sebenarnya sudah di dalam kebenaran firman Tuhan. And yet tidak menjalankan tugas panggilan kita sebagai gereja. Ke dalam semper reformanda kita mengevaluasi diri kita di dalam panggilan kita sebagai gereja yang sudah di dalam kebenaran and yet tidak mengerjakan panggilannya. Keluar gereja, institusi-institusi yang menyatakan dirinya gereja tapi tidak mau kembali kepada kebenaran, tapi merancangkan dirinya sebagai gereja yang harusnya kita tangisi dan kita minta Tuhan berbelas kasih. Ini panggilan kita. Maka kembali dalam renungan ini saudara-saudara sekalian, inilah gereja. Gereja adalah keseriusan isi hati Allah. Gereja adalah representatif tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia.
Kita orang-orang yang ditebus diundang masuk ke dalam satu persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang merepresentatifkan kemuliaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah dunia. Gereja, sekali lagi, gereja adalah pusat isi hati Allah. Dalam hal ini saya tidak sedang mengcounter persekutuan-persekutuan. Bapak Ibu sekalian, seluruh persekutuan-persekutuan yang ada di dunia adalah para church. Persekutuan bukan church. Persekutuan tidak bisa menggantikan gereja. Persekutuan adalah dipanggil untuk memulangkan orang kembali kepada gereja. Mengapa ada persekutuan-persekutuan mahasiswa, perkantas, LPMI dan seterusnya yang lain? Karena melihat realita pemuda yang hilang dari gereja. Lalu diselamatkan, dipimpin, bertumbuh belajar di dalam persekutuan mahasiswa. Untuk apa? Menjadi gereja, bukan. Mengutus kembali ke tengah-tengah gereja. Ini panggilannya. Maka dalam hal ini persekutuan apapun, persekutuan kantor dan segala macamnya tidak berhak menggantikan gereja. In a way maksudnya apa? Sehebat-hebatnya atau sebaik-baiknya kita bergumul di dalam pelayanan di luar. Dan tentu itu kita satu kesadaran di dalam kepekaan untuk menangkap kehendak Tuhan. Fine, it's good. Tapi karena itu engkau meninggalkan gereja, something wrong. Tidak bisa. Gereja pusat isi hati Tuhan. Maka di dalam teologi Calvin, kesadaran akan kehadiran gereja, bahkan kesadaran untuk hidup stay di dalam satu gereja lokal, itu sangat matters. Bagaimana engkau bertumbuh di dalam kebenaran bukan hanya engkau studi firman, tapi mencemplungkan dirimu di tengah-tengah satu komunitas persekutuan yang dimana di situ engkau semakin dibentuk, dimurnikan, dan melalui kehadiranmu di situ engkau membentuk dan memurnikan orang lain. Ini gereja. Maka di dalam hal ini kita mengerti apa yang terjadi di dalam gereja sebagai pusat isi hati Allah. Kehadiran gereja dimulai dari kisah para rasul, gereja mula-mula berdiri, itu menjadi satu keberadaan yang menggoncangkan dunia. Dari mana kita tahu? Di dalam catatan sejarah Bapak Ibu sekalian, bahkan catatan sejarah dari orang-orang ateis, catatan sejarah dari orang-orang Yahudi menyadari kehadiran gereja 2000 tahun lalu mengubah arah zaman. Pertama, kerajaan Roma yang sudah 100 tahun. Tidak ada, jarang sekali kerajaan yang bisa bertahan ratusan tahun. 100 tahun berarti sudah 3 generasi. Tidak pernah bisa ditaklukkan oleh siapapun. Kerajaan yang begitu besar ini hanya perlu digoncangkan oleh apa? Gereja. Apakah gereja memiliki kekuatan militer untuk menggempur Roma? Tidak. Tapi dari satu persekutuan orang-orang kudus yang tiap-tiap hari jumlahnya ditambahkan. Lalu dengan satu berita yang begitu besar yang seperti seolah-olah provokasi terhadap kerajaan Roma. Bahwa ada satu raja yang memberi keselamatan yaitu Kristus. Inilah yang terus digadang-gadang di dalam Injil oleh gereja. Ini yang membakar kerajaan Roma menjadi gelisah. Sehingga mereka menggerakkan ribuan, ratusan ribu prajuritnya untuk tangkap dan menganiaya satu-satu orang Kristen. Saudara sekalian, kehadiran gereja menggoncang dunia. Seluruh peradaban berubah. Satu-satunya konsep agama yang menekankan tentang monoteis dan bergerak menjadi satu movement adalah kekristenan. Di dalam zaman itu semua agama itu lokalan. Kalaupun ada agama Yudaisme yang percaya konsep monoteis, tapi mereka pun lokalan. Tidak ada satu konsep untuk spread keluar. Karena bagi mereka hanya mereka kaum pilihan Allah. Yang lain itu kafir. Tapi di dalam penebusan Kristus, ketika dinyatakan gereja menjadi keluarga kerajaan Allah, itu bukan milik suku bangsa tertentu, bukan milik orang-orang tertentu, tapi kaum pilihan Allah dari seluruh bangsa. Maka Injil bergerak menjadi satu movement pertama yang mengubahkan peradaban dunia. Ini gereja. Terlalu serius, saudara, terlalu serius. Seluruh zaman berubah dimulai dari hadirnya gereja. Kok bisa? Karena gereja adalah representatif kerajaan Allah. Ini catatan sejarah yang diakui oleh dunia. Tetapi sekali lagi, dengan cara apa gereja mengubah dunia? Bukan power, militer, keuangan moneter, perang, penundukan kekuasaan prajurit gagah perkasa. Tidak. Melainkan dengan hal-hal yang ordinary. Kisah para Rasul 2 mencatat melalui kehidupan jemaat di dalam persekutuan, di dalam firman, di dalam kehidupan doa, di dalam menjalankan sakramen, hidup dalam kesatuan sebagai komunitas keluarga kerajaan Allah, dan hidup menjadi saksi untuk mengguncang dunia.
Tidak berhenti di situ. Lalu dari pasal 3 dilanjutkan dan ditutup di dalam pasal 4 dengan gambaran yang sama dengan akhir pasal 2 Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan, kehidupan jemaat mula-mula bertekun dalam firman, dalam doa, persekutuan, dan akhirnya tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Lalu di dalam pasal 4 sepertinya repeating pola penulisannya. Kan tadi Lukas sudah catat itu terjadi pasal 2. Ngapain lagi sekarang di dalam pasal 4 ayat 32 ditulis lagi cara hidup jemaat mula-mula. Lukas sudah mulai pikun, ulang-ulang repeating. Tidak, ini ada satu maksud. Artinya apa? Ada satu perkembangan eskalasi yang tidak bisa dibendung. Tadi khotbah Petrus pasal 2 3.000 orang bertobat. Lalu setelah kehidupan jemaat mula-mula tiap-tiap hari jumlah mereka dipertobatkan. Lalu sekarang Injil makin terus diberitakan. Apa yang terjadi? Makin banyak orang yang mengalami pertobatan. Cara hidup jemaat mula-mula yang hidup dalam anugerah Allah sebagai satu kesatuan keluarga kerajaan Allah menjadi satu movement, menjadi satu kegerakan yang mengubah orang-orang di sekitarnya. Saudara sekalian, gereja menjadi gereja karena hidup dengan firman. Gereja menjadi gereja karena hidup di dalam doa dan persekutuan. Maka jemaat mula-mula menyadari bahwa hidup mereka telah dilimpahi dengan berkat yang begitu besar dari kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dan sekarang makin bergerak. Maka mereka menjadi orang-orang yang tidak hanya berhenti dalam firman, doa, persekutuan. Tapi keluar dikatakan berulang-ulang dalam Alkitab. Mulai dari Kisah Para Rasul 2 terus sampai pasal akhir nanti. Kalimat ini ulang-ulang ditulis oleh Lukas. Mereka menjadi orang yang hidup bermurah hati. Ini something yang sangat serius dinyatakan sebagai tanda kehidupan gereja yang sejati. Mereka membagi-bagikan dari apa yang mereka miliki. Pasal 2 sudah catat, pasal 4 diulang lagi. Demi kepentingan gereja, demi kepentingan keluarga kerajaan Allah. Maka mereka rela menjual apa yang ada di dalam milik mereka untuk dibagi-bagikan. Tentu ini bukan mati konyol, semua aku jual, aku tidak punya rumah lagi. Tapi ada bagian yang memang dia punya saving yang disimpannya, yang menjadi sebuah janji iman yang dipersembahkannya bagi gereja Tuhan. Dan ini yang menjadi terapan di dalam gereja ini. Kenapa kita menghidupi konsep persembahan sulung? Kenapa masih kita jalankan konsep perpuluhan yang sebenarnya itu adalah dari seremonial law perjanjian lama yang sudah digenapi dalam Kristus, tapi tetap kita disiplinkan di dalam gereja kita? Kenapa masih ada yang namanya janji iman di dalam gereja? Karena prinsip kerelaan bermurah hati untuk menjadi gereja yang menjadi saksi. Itu cara gereja. Makanya beberapa bulan lalu sudah hilang ya. Sibuklah Kristen progresif, anti perpuluhan dan segala macam. Ya sukamu, urusanmu. Mari kembali kepada firman, undangannya apa. Ini yang kita mau lihat. Kembali dalam hal ini, kita nggak bahas perpuluhan sekarang ya. Tapi dalam hal ini kita boleh melihat bahwa hal yang sejajar di dalam kitab demi kitab banyak sekali berbicara tentang hidup di dalam kesatuan dan bermurah hati. Hidup dalam kesatuan hati dan bermurah hati. Surat-surat Paulus ulang-ulang bicara ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Efesus pasal 4. Di dalam keselamatan kiranya engkau menjadi satu kesatuan hati dan hidup bermurah hati. Di dalam Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai 10 itu untuk menjadi segambar dengan Kristus. Hendaklah engkau di dalam kesatuan hati dan bermurah hati. Nanti di dalam kitab Galatia itu diulangi lagi. Terus dari kitab ke kitab ke kitab. Tema tentang hidup dalam persekutuan dan hidup murah hati menjadi tanda dari gereja yang sejati. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang sangat serius. Kita sebagai gereja dipanggil untuk memiliki aspek murah hati menjadi hal yang penting yang tidak boleh disepelekan di dalam panggilan kita. Tentu kita harus memagari. Ini bukan social gospel. Oh ya gereja, apa tanda kita mengabarkan Injil? Yuk kita mission trip. Banyak sekali mission trip. Saya ketemu pelayanan gereja-gereja mission trip di daerah. Mau kemana-mana di NTT. Mission tripnya apa? Bagi-bagi sembako. Loh, tunggu. Mission trip Injil ya Injil. Pemberian pelaksanaan aksi kasih di dalam bermurah hati. Menjadi pelayanan murah hati. Maka itu sebab di dalam hal ini jemaat dididik. Kenapa kita ada yang namanya tim aksi kasih?
Tidak peduli bagaimanapun. Yaitu namanya aksi kasih. Bukan tentang social gospel. Di dalam kita dididik menjadi gereja. Kita harus bermurah hati. Sehingga kita tidak terus hidup di dalam cekokan pikiran yang self-centered, sempit. Hanya tentang diri kita. Tapi belajar untuk melihat orang lain. Tapi di sisi yang lain kita mengabarkan mandat Injil. Mengkabarkan Injil. Sebagai calling yang terlalu serius yang diberikan Tuhan. Jangan dicampur adukan. Ini dua hal yang harus kita bedakan, tapi tidak boleh dibuang salah satunya. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, kenapa harus bermurah hati? Karena memang Alkitab mengatakan inilah tanda salah satu dari yang hidupan ciri-ciri dari gereja yang sejati. Maka kita sebagai gereja bermurah hati memberikan bukan demi pahala, bukan supaya kita dapat selamat, bukan supaya keselamatan kita tidak hilang. Itu konsep agama. Tetapi mengapa kita menjadi bermurah hati? Karena kesadaran akan murah hatinya Allah yang telah memenuhi kita, yang menyelamatkan kita, melimpahi kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Menjadi orang-orang yang bermurah hati. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, secara institusional gereja kita dipanggil untuk hal itu. Tapi secara personal kita gereja, kita harus baik-baik memikirkan tentang hal ini. Apa tolak ukur dari murah hati? Berapa hatimu memikirkan orang lain dibandingkan dengan segala kenikmatan dan lifestylemu. Kita bukan orang-orang yang anti lifestyle. Ini dunianya Bapa, kita boleh menikmati. Tapi kalau engkau mengejar kenikmatanmu, value dan segala kenyamananmu, dan hatimu tidak lebih besar kepada orang lain di luar sana ketimbang dengan segala yang kau nikmati, Alkitab mengatakan engkau pencuri. Efesus 4 ayat 28. Barang siapa yang mencuri, kiranya dia tidak mencuri lagi. Tetapi mulai sekarang dia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk melakukan pekerjaan baik. Supaya, ada purpose dari kerja keras. Engkau bermurah hati kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudara, mari belajar untuk memperhatikan. Di dalam segala tantangan tentu tidak gampang. Tentu kita juga punya pergumulan masing-masing dalam kehidupan kita. Tapi kalau cara hidup kita yang telah ditebus ini terus hanya berkutat kepada diri. Alkitab mengatakan mungkin engkau tidak melakukan cara curang di dalam pekerjaanmu. Tapi engkau terus berkutat dengan diri dan segala berkat yang diberikan Tuhan hanya untuk dirimu. Alkitab mengatakan engkau pencuri. Maka hiduplah bermurah hati. It's our calling as the church of God. Mari lanjut. Maka ini penting untuk dicatat. Kenapa bermurah hati ini ulang-ulang ditekankan dalam Alkitab? Karena ini bukan hanya sekedar tugas panggilan gereja. Ya kenapa ini tugas panggilan gereja? Ternyata Bapak Ibu sekalian menarik, Alkitab mencatat. Ini Lukas mau menekankan, ini pun hidup gereja menjadi bermurah hati adalah bagian dari penggenapan nubuatan perjanjian lama tentang kehadiran kerajaan Allah itu. Jadi ini sudah dinubuatkan. Tanda dari kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah bumi adalah melalui Kristus yang naik, Roh Kudus turun berdiri gereja. Dan gereja yang bermurah hati itulah tanda kehadiran kerajaan Allah itu. Dari mana ini nubuatannya? Ini dinubuatkan di dalam peringatan hukum Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Dari Yeremia, lalu dari Yehezkiel. Yeremia 32 ayat 39. Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Bahwa dikatakan sebelum mereka dihukum Tuhan sudah kasih peringatan. Allah telah berjanji untuk memulihkan umatnya. Ya, kamu akan kubuang karena kebebalanmu. Tapi ada masa di mana aku akan memulihkanmu. Di satu tahap pertama pemulihannya adalah setelah 70 tahun mereka dikembalikan ke Yerusalem. Tapi pemulihan puncaknya bukan setelah 70 tahun mereka dibalikan ke Yerusalem. Bukan, melainkan. Nah ini, Lukas menuliskan di dalam Kisah Para Rasul bahwa kegenapan dari janji Allah akan di mana mereka dipulihkan. Apa tanda di pemulihannya? Kata Yeremia, mereka akan disatukan menjadi satu hati, mereka akan disatukan menjadi satu langkah sejalan, dan mereka akan menjadi shalom bagi dunia, menjadi murah hati bagi dunia. Nah ini misi kegenapan dari pemulihan bangsa Israel di dalam janji Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan pemulihan seperti itu? Mereka menjadi satu, mereka menjadi sejalan, mereka menjadi sepikir untuk menjadi shalom bagi dunia. Lukas catat, ini penggenapannya. Di dalam Kisah Rasul bahwa kegenapan dari janji Allah itu sedang terjadi. Kisah Rasul mengisahkan
Gereja adalah kumpulan umat Allah yang telah disatukan, yang telah dikuduskan, dipulihkan menjadi keluarga kerajaan Allah di dalam Kristus. Inilah yang disebut dengan New Israel. Inilah yang disebut sebagai komunitas perjanjian baru, umat kudusnya Allah. Siapa itu? Kita. Saudara, kalau engkau menyadari bahwa panggilan hidupmu di dalam penebusan dengan cara seperti ini, tidak ada alasan untuk kita menjadi orang yang sembarangan hidup. Terlalu besar atribut yang dititlekan Allah kepada kita sebagai gereja. Maka mari kita melihat pasal 4 ditutup dengan kisah Yusuf yang disebut Barnabas. Dia seorang Lewi dari Siprus yang menjual hartanya untuk menyerahkannya di depan kaki rasul-rasul. Apa hartanya? Ladang miliknya. Saudara, tanah itu bagian dari covenant di dalam perjanjian lama. Maka orang Israel jual tanah itu satu penghinaan bagi covenant Allah. Tapi sekarang dia tahu covenant yang sebenarnya sudah digenapi. Yaitu apa? Bahwa kita umat tebusan menjadi keluarga kerajaan Allah akan mendapatkan janji Allah Yerusalem baru, bumi yang baru. Maka bukan tanah ini tanah perjanjiannya. Dia jual bukan untuk menghina covenant Allah, tapi untuk masuk ke dalam covenant yang digenapi menjadi keluarga kerajaan Allah. Seorang Lewi, saudara sekalian, orang yang mengerti firman Tuhan, menjual tanah. Apa kata saudara-saudaranya? Apa kata imam-imam? Dia tidak peduli. Yang dia inginkan adalah menjadi hidup menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Menjual hartanya. Siapa dia? Setelah catatan ini, Kisah Para Rasul masih mencatat serius tentang Yusuf. Walaupun tidak terlalu penting dalam pembahasan kita, tapi kita melihat bagaimana orang yang seperti ini dipakai Tuhan. Ini poinnya. Yusuf yang juga dikenal sebagai Barnabas. Ada beberapa poin nanti dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Pertama, dia menjadi salah satu tokoh penting yang akan mendampingi pelayanan misi, pelayanan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13, pertama kali Paulus mau ke Siprus, dia yang dampingi. Karena nanti di sana ketemu sama orang-orang Yahudi di sinagog-sinagog, maka Injil bisa diberitakan. Menarik ya. Di dalam pelayanan kita, hamba-hamba Tuhan, akan diumumkan kita akan ke kota mana. Nanti ada jemaat, oh saya dari kota itu. Nah nanti didampingi. Lihat cara ini yang dipakai Tuhan. Sehingga saudara-saudara teruslah berdoa. Di dalam pelayanan misi yang kita kerjakan, masih banyak kota demi kota yang belum kita bisa masuk. Ketika saudara orang-orang dari sana, berdoalah ketika nama kota itu diumumkan. Jangan tutup telinga. Apa maksud Tuhan? Artinya sebelum nama itu dinyatakan dari mimbar, doamulah berdoa untuk kota-kota asalmu. Sehingga jiwa-jiwa di sana pun boleh mendengarkan Injil. Kiranya Tuhan berkati ya. Tidak berhenti di situ. Dia tidak hanya memberikan hartanya, bahkan menarik 2 kali dicatat. Pertama dalam Kisah Para Rasul 9. Ketika Saulus telah bertobat menjadi Paulus, orang masih takut karena dia penganiaya jemaat. Stefanus mati seizin dia, dan setelah Stefanus mati, dia yang bergerilya menyeret orang baik laki-laki perempuan untuk dipenjarakan. Begitu gilanya buasnya orang ini. Lalu ketika dia bertobat, siapa yang pasang badan membawa orang ini ke tengah-tengah rasul dan jemaat untuk dipercaya? Yusuf. Yusuf yang bawa Paulus untuk pasang badan. Dia orang percaya. Kisah Para Rasul 9. Nanti dibaca secara seluruhnya. Lalu lanjut. Di dalam pasal 11 dikatakan dia pergi ke Antioquia untuk menolong umat yang dianiaya. Terdengarlah berita dari jemaat gereja Yerusalem. Jemaat di Antioquia sudah mengalami aniaya. Bukankah ketika aniaya muncul orang kabur, malah dia yang pergi ke sana menolong orang-orang yang dianiaya. Ini Yusuf, pasal 11 Kisah Para Rasul. Maka ini memberitakan gambaran kepada kita saudara-saudara, undangan yang begitu indah yang Tuhan mau untuk kita hidupi juga sekarang. Yaitu bagaimana sebenarnya cara hidup orang-orang yang ditebus di dalam mengikut Kristus. Untuk menjadi murah hati. Kita tidak disuruh untuk paksa untuk jadi seperti Yusuf, jual tanahmu dan segala macam. Bukan. Poin dari undangan dari kalimat ini adalah bagaimana kerelaan kita menghidupi kehidupan kita sebagai gereja yang bermurah hati. Jangan take it for granted dan jangan sepele dengan pernyataan hidup bermurah hati. Saudara, terlalu serius undangan ini. Mari menyelidiki hatimu, rekeningmu, uangmu. Maka Alkitab mengatakan di mana hartamu berada,
di situ hatimu berada. Pertama, hartamu untuk kerajaan Allah. Kedua, di dalam hal kerajaan Allah engkau juga mementingkan kehidupan tanggung jawab dalam kehidupanmu dan rumah tanggamu. Tapi yang ketiga tidak berhenti di situ. Hati yang bermurah hati keluar. Ini calling kita. Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang menyedihkan. Karena tidak sedikit orang Kristen yang menyepelekan panggilan ini. Oke lah, per bulan aku jalan kok sudah. Persembahan aku sudah jalan kok. Tapi untuk orang di luar sana. Ambil contoh kecil lah ya, maafkan saya mungkin terlalu sepele. Saudara sudah naik ya parkir di Surabaya 5.000 sekarang. Ya, beberapa tempat sudah 5.000. Kalau bisa lari dari parkir itu rasanya puas. Saya nggak tahu masih ada yang menghidupi ini nggak? Ironis saudara. Cepat-cepat tukang parkirnya kalau wah bebas sih. 5.000 saudara 5.000. Tapi ketika engkau singgah ke Starbucks 50.000. Kamu ndak nanya bisa nawar ndak? Malu kan ya. Tapi sama tukang parkir tinggalin 5.000 demi nafkahnya kita rasa ndak malu. Sesederhana itu murah hati. Ke Starbucks nggak nawar. Ke pasar berapa sayurnya 20.000. Mahal. Mahalnya panjang lagi. Oke ya bisa tawar. Oh ya boleh. Ya nawar ya boleh dong. 2.000. 10%-nya. Nih makan langsung mungkin gitu kan tukang jualannya. Tapi karena kita tahu kalau kita pagi-pagi benar datang, saya kasih tahu rahasianya mau jadi orang jahat ya. Pagi-pagi benar datang, tawarlah semurah-murahnya. Dia pasti bilang iya. Karena apa? Di dalam filosofi kita orang Asia, orang Timur, orang Jawa, penglaris. Jadi kalau kita orang pertama, nanti uang itu diketekin sama dia supaya ini barang laku. Jadi orang pertama tawar 2.000 barang 20.000 dikasih padahal dia rugi. Oh ya kesempatan, silakan berbuat dosa saudara silakan. Maka mari kita belajar, bermurah hati adalah sebuah kerelaan untuk memikirkan. Bukan tentu kita menjadi orang yang mau dibodoh-bodohi juga, tentu tidak. Maka di dalam pelayanan kayak KKR regional begitu ya. Di satu pihak saya mengumumkan kepada tim, jangan rusak harga. Nah, misalnya ini contoh di dalam cerita KKR regional. Kita naik ojek. Tentu kita cari survei harga ojek di situ berapa. Kalau kita satu kali jalan antar ke sekolah sebenarnya cuma 10.000. Lalu kalau kita sampai siang paling cuma 5 sekolah hitung-hitung kan 50.000. Tapi kan kita nggak mau cari-cari lagi efektif. Charter yuk seharian. Berapa? Kalau dia seharian sampai jam 1 bisa 50.000 ya sudah kita bikin 100.000. Lalu dia bilang oh nggak bisa harus 200.000. Ya wes nggak usah. Karena dia tahu dia sudah untung kok dengan cara seperti itu. Kita mau mendidik dia bukan dia menjadi greedy. Tapi kita juga tidak sedang memeras dia untuk dia jadi kekurangan. Nah ini kan balance-nya. Tapi dua hal yang masalah. Yang satu peras seperas-perasnya. Kan sudah saya bayar 100.000. Mau banmu bocor kayak di tengah jalan itu tanggung jawabmu. Loh ini orang melayani hatinya gimana sih? Itu satu pihak. Tapi yang kedua lagi ada orang yang kebablasan murah hati. Hari pertama Senin, oh baik bapak ini dikasih 300.000, dikasih 300.000. Akhirnya dia kasih tahu sama teman-temannya, aku 300.000 loh, besok ndak ada yang mau jalan lagi. Gagal seluruh pelayanan karena semua minta dipalak. Nah ini butuh bijaksana memang tentu di dalam kerendahan hati. Kita tidak membuat orang menjadi bodoh dan malas, tetapi kita tidak menjadi greedy untuk mematikan hidup orang lain. Tapi bermurah hati adalah kerelaan untuk memberi diri. Suatu kali Pak Tong ditanya tentang hal ini. Pak Tong bagaimana dengan hukum undang-undang Indonesia yang mengatakan bahwa sudah tidak boleh lagi kasih orang di lampu merah uang. Ada loh undang-undangnya, nggak tahu ya, lihat bisa dituntut sebenarnya. Tapi siapa yang mau nuntut kan gitu juga ya. Tapi persoalannya bukan itu. Kalau kita kasih kita kan melanggar undang-undang. Pertanyaannya, nah ini yang disebut dengan di dalam etika reform. Yang namanya etika responsibility ethic. Kita bukan melanggar yang namanya aturan, kita bukan menjadi orang yang sembarangan anggar aturan, tapi kita bukan menjadi seorang deontologi yang boleh taat penuh aturan menjadi kaku. Tapi responsibility etik kita berdoa bergumul di hadapan Tuhan. Kalau memang Tuhan gerakkan, ya kasih. Tapi kalau dia nipu, kalau gini, lah karena kalau-kalaumu engkau akhirnya memutuskan untuk tidak kasih sama sekali. Ya bablas, dua-duanya bisa salah. Tapi di dalam responsibility etik, di dalam hatimu terus bertumbuh akan kebenaran. Di dalam kepekaanmu untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan menggerakkanmu kepada tempat yang tepat, waktu yang tepat, orang yang benar. Itu namanya murah hati. Lanjut.
Maka di dalam hal ini kita melihat satu keindahan, beauty-nya di dalam iman Kristen. Dari kerelaan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran, hidup dalam doa, hidup dalam persekutuan menjalankan sakramen, hidup di dalam kasih kekudusan, hidup di dalam menjalankan persekutuan atau hidup di dalam bermurah hati. Ya, itulah gereja, dan dengan cara itulah gereja menggoncang dunia. Tapi saudara sekalian, nah kita masuk di dalam babak kedua di dalam renungan hari ini. Pasal 5 tiba-tiba menjadi satu berita kontras. Seperti menjadi satu berita antitetikal. Beauty, 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 beauty sampai pasal 4. Sampai realitas seorang Yusuf, orang Lewi pun ikut di dalam bilangan orang percaya dan menjual tanahnya. Begitu indah ceritanya. Lalu muncul seperti sebuah negasi, antitesis. Ayat 5 pertama itu. Ada seorang lain, pakai kata itu, untuk mengkomparkan dengan kisahnya Yusuf. Siapa itu? Ananias dan Safira. Menjadi satu berita kontras, menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, di mana komunitas kudus itu, komunitas perjanjian baru itu, New Israel itu sekarang mengalami apa? Mengalami satu berita yang sangat menyeramkan, teror, dimatikan di tempat. Dari cerita yang begitu indah langsung menjadi sebuah cerita yang menyeramkan. Mengapa ini harus terjadi? Mungkin kita mikir aneh ya, dan memang saya pernah, to be honest, di dalam masa muda saya membaca kisah para rasul, ulang-ulang baca Alkitab. Saya nggak ngerti kenapa ini harus terjadi. Hanya karena bohong. Karena saat itu saya anak muda yang suka usilin teman saya dengan cara bohong, begitu kan ya. Cerita sedikit lompat. Satu kali di dalam kelas sekolah teologi, kami lagi belajar, Ibu Ina Teddy, dosen perjanjian lama kita, lagi bicara tentang 10 hukum Taurat. Saya masih mahasiswa pun usilnya masih belum tobat, gitu ya. Kalau ada orang di perpustakaan bawa tas, ya saya sembunyikan, siapa suruh lo tak tas sembarangan. Ada yang bawa kunci, tinggalin kunci lalu pergi cari-cari kuncinya. Saya sudah cantelkan di tempat pemadam kebakaran, ya sampai sore dia nggak ketemu kuncinya, dia nggak bisa buka lemarinya. Akhirnya dia nggak bisa ambil uangnya, dia nggak bisa pergi pinjam uang temannya. Seusil itu saya suruh selain memang ya kurang bertobat ya waktu itu ya. Intinya suka. Ya itu kan jadi bohong di dalam cara yang bukan niat jahat tapi dalam lucu-lucuan. But somehow juga jadi batu sandungan. Nah satu kali teman saya yang udah pernah kena korban cewek. Dia tanya, waduh hukum 1, hukum 2. Masuk hukum yang ke-9. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Wah sudah dibahas prinsipnya. Lalu teman saya ini wanita polos sekali. Temannya Ibu Imelda. Orang Surabaya dia. Cuman sekarang gak di gereja kita. Dia tanya, Bu, boleh enggak berbohong demi untuk usil, demi untuk hal yang lucu? Saya udah bilang, mau serang saya ini gitu. Lalu Ibu Ina dengan polosnya bilang, ya boleh dong kalau enggak lucu. Wah saya ngakak dibilang, Bu Ina bingung, lo apa-apaan ini, ada apa begitu ya. Ya bukan dengan niat jahat ya boleh, tapi bukan untuk menyakiti atau melukai atau jadi batu sandungan. Nah itu kan katanya, lah tapi boleh kan gitu ya. Ya inilah realitanya. Nah sekarang dalam pertanyaan saya, lah ini orang cuman bohong dimatikan. Lah bagaimana ini? Hanya gara-gara bohong. Bisa kan cuman dipanggil, dikonfrontir. Paling tidak ditempeleng sedikit lah biar dia bertobat. Ini enggak dikonfrontir, cuman ditanya, kenapa kamu bohong? Mati kamu, mati saudara mati. Ini Petrus lebih gila kok dosanya dulu. Bukan bohong sekali. 3 kali bohong nyangkali Yesus tidak dimatikan kok. Lah ini orang kok langsung dimatikan sekali bohong. Petrus loh yang suruh matikan. Petrus si pembohong itu. Sekarang orang sekali bohong tidak kasih ampuni sama orang lain. Apa ini? Nah ini menjadi satu hal yang sangat serius. Kenapa gereja seseram ini? Dan itu sebab dikatakan maka ketakutan amat sangatlah mereka. Ya takut lah saudara, takut. Mati loh mati. Maka ini menjadi satu pertanyaan, kok ini rasanya tidak biasa di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita lihat di dalam cerita-cerita di dalam seluruh Alkitab, sebagian orang ada yang berdosa, kebohongan individu, ada secara korporat satu bangsa yang melawan umat Tuhan. Kok ada aja saja yang dibebaskan, dibiarkan begitu saja, nggak dihukum bahkan. Atau kalaupun ada yang dihukum, jatuh penghukumannya nggak seperti Ananias dan Safira langsung mati loh. Kenapa? Nah apa yang sebenarnya Lukas mau katakan di dalam kisah ini? Kenapa ini harus seperti bahasa spekulatif, nyempil cerita teror seperti ini. Penganiayaan cerita mengerikan, oke lah itu dari luar. Ini dari dalam loh, mematikan sendiri bagian dari komunitasnya. Ini mau dibawa kemana?
Nah ini yang Lukas mau ajak kita sama-sama renungkan. Saudara sekalian, sekali lagi, Kisah Para Rasul adalah kisah kehidupan gereja mula-mula. Kisah Para Rasul adalah kisah tentang gereja yang baru saja berdiri, baru dirintis sebagai tanda representatif kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. So, apa poinnya? Tema ini dengan kematian Ananias Safira. Sekarang kita belajar tentang ini ya. Apa tanda dari kehadiran kerajaan Allah? Kan sekarang gereja sudah jadi representatif kehadiran kerajaan Allah. Tapi bagaimana orang melihat kehadiran kerajaan Allah melalui gereja? Nah, untuk mengerti ini bukan suatu hal yang sepele. Kita harus merujuk kepada perjanjian lama. Apa tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia di dalam motif perjanjian lama yang sekarang digenapi di dalam perjanjian baru? Nah, sekarang kita lompat kembali ke dalam perjanjian lama. Bagaimana perjanjian lama mengatakan tanda kehadiran kerajaan Allah? Kita kan tahu kan ya, dahulu tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi lewat bait suci. Awalnya dari Musa, tabernakel, lalu 12 suku mengelilingi tabernakel. 3 suku utara, selatan, barat, timur. Maka itu tanda kehadiran Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Maka dalam hal itu, di dalam prinsip yang sama, kehidupan gereja telah menggantikan fungsi tabernakel, fungsi bait Allah, bahwa kehidupan gereja mula-mula sekarang adalah sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Kita sekarang pun di dalam calling yang sama, kita sebagai gereja, Bapak Ibu sekalian, adalah bait Allah, di mana tempat kudusnya Allah. Di dalam terang perjanjian baru dikatakan, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Seserius itu loh. Nah, sekarang kita lanjut. Maka ketika berbicara tentang kekudusan Allah, ini yang menjadi tema dari tanda kehadiran Allah. Bait suci bicara kekudusan Allah. Kemah suci tabernakel bicara tentang kesucian Allah. Di mana tanda Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Di mana tanda Allah menyatakan maksudnya. Di tengah tabernakel ada kekudusan kesucian Tuhan yang tidak dapat dipermainkan. Nah, ini yang ditekankan di dalam perjanjian lama. Berulang-ulang ini diekspresikan. Maka barang siapa menghina tanda kehadiran kerajaan Allah, yaitu yang ditandai dengan kekudusan, orang itu layak dimatikan. Di dalam 2 Samuel 6 contohnya, ketika Daud memerintahkan untuk bawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem. Walaupun belum ada bait Allah hendak akan didirikan, tapi tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan itu, dari kereta itu, tabut itu hampir jatuh. Adalah satu orang yang berusaha untuk membantu dan memegang. Hari itu dia bagaimana? Mati. Loh, mau tolong Tuhan kok, nanti dulu. Engkau tidak tanya apa maksud Tuhan. Emangnya Tuhan terlalu bodoh sehingga tabutnya harus jatuh? Emang Tuhan terlalu bodoh butuh pertolongan orang? Di dalam seluruh peristiwa apa maksud Tuhan? Mereka tidak nanya. Maka dia langsung pegang, mati. Di dalam hukum orang Israel contohnya, bukan hanya soal tabutnya, tapi bicara tentang bait sucinya. Apa di dalam hukumnya? Orang non-Yahudi tidak boleh masuk ke bait Allah. Hanya boleh sampai ke halaman saja. Dan itu pernah terjadi dari peristiwa yang begitu mengamuk juga orang Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Nanti mereka membawa ayat 28-29. Orang umat Tuhan bawa orang ke bait suci. Orang non-Yahudi yang sudah jadi Kristen terima Yesus. Maka mereka mengatakan engkau menajiskan bait suci. Begitu seriusnya tentang kesucian buat mereka. Tidak hanya orang luar, bahkan wanita dan anak-anak pun tidak ada ruangan tahap kedua. Tidak boleh masuk sampai ke bagiannya. Hanya dibatasi tempat batas tertentu karena bicara tentang kesucian. Wanita yang sedang menstruasi tidak boleh masuk karena dihitung najis. Begitu kompleksitasnya tentang konsep kesucian di dalam hidup mereka. Hanya para imam yang boleh masuk ke ruang kudus. Dan hanya imam kepala yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Berapa kali setahun? 1 kali setahun. Dan dia harus diikatkan kakinya. Karena kalau sampai dia salah gerak di ruang maha kudus, mati dia. Siapa yang berani masuk? Tidak boleh orang masuk. Maka ditarik talinya kalau dia sembarangan gerak. Nah, seserius itu saudara-saudara sekalian bicara tentang kekudusan Tuhan. Yang lain, ingat kisah anak Harun? Apa yang mereka lakukan? Nadab dan Abihu. Mereka sepele dengan api di kemah suci. Mereka tidak ambil dari situ. Dia bawa api dari luar.
Tuhan matikan dua orang ini. Nah, berhenti di situ. Tidak hanya tentang konsep bait sucinya, tentang persekutuan umat Allah sebagai tanda keluarga kerajaan Allah yang tidak boleh dikotori, yaitu di dalam kisah Yosua. Mereka sudah dimenangkan oleh Tuhan, mengalahkan Yeriko. Lalu hari itu mereka pergi lagi berperang. Lalu ada satu orang, siapa itu namanya? Akan curi barang. Sudah dibilang semua barang sitaannya jadi kurban bakaran untuk Tuhan. Habiskan. Jangan ambil satupun, supaya mereka tetap bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada harta benda dari bangsa-bangsa kafir ini yang di dalamnya mungkin ada patung-patung berhala yang nanti akan diadopsi. Maka disuruh habiskan. Tapi akan ambil, sembunyi di rumahnya, sekeluarga tahu. Jadi bukan hanya akan. Gara-gara itu satu bangsa diizinkan Tuhan kalah. Selidik punya selidik, ketahuan akan. Harusnya dari awal sudah tahu kayak gitu, ngaku dosa. Tetap bohong sekeluarga. Mati sekeluarga dibunuh. Kok kejam ya? Enggak, saudara sekalian, itu bicara tentang kekudusan Allah. 2 Tawarik 26, Raja Uzia melanggar tempat suci. Karena apa? Dia melanggar lewati imam. Dia merasa dia bisa seperti imam membawa kurban. Akhirnya dia kena kusta, lalu diasingkan dan dia sampai mati pelan-pelan karena kustanya di tempat pengasingan. Di Daniel pasal 5, aduh banyak sekali lagi ya, terakhir lah ini. Daniel pasal 5, kisah Belshazzar. Dulu Nebukadnezar angkut semua, tidak mati. Kenapa? Karena memang sudah Tuhan tidak berkenan. Dikatakan kitab Yeskiel, dari bumbungan bait Allah telah keluar asap, tanda keluarnya hadirat Allah dari bait suci karena mereka telah berdosa. Mereka akan diangkut ke pembuangan. Tapi waktu asap itu keluar, pergi ke timur. Berarti ke Babel. Tuhan sudah mendahului bangsa Israel ke Babel. Dan ketika itu terjadi, Nebukadnezar ambil seluruh perkakas bait Allah. Pegang dong, tidak mati. Tapi dia tidak maksud mengolok-olok. Nebukadnezar membawanya ke dalam perkakas persembahan, tempat penyembahan berhalanya. Dia jadikan Tuhannya Israel jadi dewa serap. Dewa A, dewa B, dewa C, ini jangan dimusnahkan. Nanti kalau dia tiba-tiba bangkit lagi jadi berpower, nah kita bisa berharap sama dia. Itu cara pikirnya Nebukadnezar. Tapi Belshazzar cucunya, apa yang dilakukannya? Dia suruh asistennya ambil piala, gelas yang dipakai di dalam bait suci, lalu dia mocking, dia minum pakai itu, dia kasih orang-orang, menghina kekudusan Tuhan. Maka tertulislah di tembok itu, mene mene tekel uparsin, dan hari itu dia mati. Inilah peringatan perjanjian lama. Poinnya apa saudara sekalian? Kita masuk ke dalam pembahasan kita. Inilah yang hendak dinyatakan oleh Lukas. Bahwa kehadiran gereja di tengah-tengah dunia itu adalah sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Karena itu identifikasi dari kehadiran Allah yang paling utama di tengah-tengah dunia. Yang tidak bisa dikopi oleh apapun dan tidak bisa ditiru oleh si iblis adalah kekudusannya. Maka jangan mempermainkan kekudusan Tuhan. Maka ini adalah identitas gereja. Dan hari itu kehadiran kerajaan Allah baru didirikan. Untuk dunia diguncangkan. Untuk menunjukkan kemuliaan Allah di tengah dunia. Melalui satu kehidupan yang telah ditebus keluar dari dosa. Dikuduskan oleh Allah. Dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Maka gereja telah dipanggil, ditebus, menerima anugerah keselamatan untuk hidup di dalam satu komunitas di dalam kekudusan. Gereja telah dipanggil menjadi komunitas yang menggantikan bait Allah. Bait perjanjian lama telah tidak lagi menjadi tanda kehadiran kerajaan Tuhan, melainkan melalui kita, melalui gereja yang telah ditebus oleh darah Kristus yang menyucikan dan dijadikan bait Allah yang hidup. Ini identitas gereja. Jadi ada dua sisi yang Lukas sedang tunjukkan. Di satu sisi kita melihat kekaguman, ketakjuban akan seluruh karya, mukjizat, khotbah yang begitu besar, karya Roh Kudus, bahasa lidah dan seterusnya. Dan menjadi satu kebangunan besar di dalam tempo beberapa hari. 2.000, 5.000, 3.000, 5.000 di dalam hal ini diulang-ulang dicatat tentang pertobatan orang-orang. Itu satu hal yang berita yang powerful, begitu besar. Tapi di sisi lain secara kontras Lukas mau mengajarkan dan membawa kita untuk melihat melalui kisah Ananias dan Safira. Kita dibawa untuk melihat gereja bukan tempat yang dapat dipermainkan. Gereja adalah tanda kehadiran kerajaan Allah yang kudus. Karena itu saudara sekalian, kekudusan Allah tidak dapat dipermainkan.
Ini yang membuat saya bergumul. Saya sempat bergumul dengan keputusan Pak Tong. Ada gambaran kayak gini ya. Kalau ada orang yang jatuh ke dalam dosa seks, tapi masih ada pertobatan, kita masih bisa ampuni untuk dia bisa melayani. Ini kalimat Pak Tong. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang melayani jatuh ke dalam keuangan, pecat. Wah, saya nggak ngerti. Bukankah urusan seks lebih kotor dan segala macamnya? Tapi intinya bukan mengekskuse orang berdosa ya. Intinya ada orang-orang yang benar-benar memiliki pertobatan yang sejati. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang main dengan uang, tidak bisa diterima lagi. Why? Karena berbicara tentang pekerjaan kerajaan Allah yang diambil, dia mengambil bagian kekudusan Tuhan. Gak bisa, jangan. Karena dikatakan Alkitab, engkau jatuh ke dalam perzinahan, engkau jatuh terhadap dirimu sendiri. Tapi engkau jatuh ke dalam urusan keuangan gereja, engkau mencuri dari rumah Tuhan. Jangan. Walaupun ini menjadi satu dilema buat saya, tapi saya semakin melihat dalam konteks seperti ini. Memang Tuhan bicara terlalu serius dengan hal ini. Maka Lukas mau kita sadar, saudara-saudara sekalian, bagaimana Allah begitu serius dalam pembangunan kemah suci di dalam perjanjian lama sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah Israel. Sebagai satu bangsa yang baru saja dibebaskan dari Mesir, maka seluruh bangsa di sekitarnya gemetar menyaksikan kehadiran Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Melalui apa? Satu cara yang genuine, kekudusan Allah ditegakkan di dalam bangsa Israel melalui tabernakel. Demikian juga ketika pembangunan bait Allah, Daud tidak diizinkan Tuhan membangun bait Allah hanya karena satu alasan. Tanganmu berdarah, kekudusan Tuhan tidak bisa dicoreng. Maka Daud hanya mempersiapkan perkakas-perkakasnya sampai nanti anaknya Salomo datang baru bait Allah didirikan. Untuk bicara kekudusan Allah yang tidak bisa dikompromikan. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika bait suci telah digantikan dengan kehadiran gereja, maka Allah mendirikannya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, gereja didirikan. Dua institusi yang langsung didirikan oleh tangan Allah sendiri. Perjanjian lama, keluarga. Bait suci pun bukan dengan tangan Tuhan. Tangan Salomo dipakai Tuhan. Tapi ketika gereja harus berdiri, Tuhan yang turun dari sorga harus mati dan bangkit. Roh Kudus turun, maka gereja baru bisa berdiri. Keseriusan Tuhan dengan gereja. Maka gereja adalah tanda kehadiran Allah di tengah dunia. Dan tanda utama dari kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia lewat gereja adalah ditandai dengan kekudusannya. Itu sebab sebagai gereja kita harus memikirkan tentang satu calling yang serius yang kedua ini. Tadi tentang panggilan bermuara hati. Tapi satu panggilan yang juga kita seringkali mengkompromikannya, mengexcuse-nya. Kita dipanggil untuk jadi orang-orang kudusnya Allah karena kita gereja. Kuduslah engkau sebab Allahmu adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Maka saudara-saudara sekalian, itu sebab gereja tidak bisa bermain-main. Kita tidak bisa main-main dengan kekudusan kita. Seharusnya kita sadar bahwa Allah begitu serius dengan kita sebab kita gereja. Maka kita tidak bisa main-main dengan hidup kita yang telah diseriuskan oleh Tuhan. Dengan itu gereja, bahkan dunia melihat gereja akan sadar bahwa anugerah Allah itu tidak dapat dipermainkan. Makanya muncul pernyataan antitetikal selalu dari pasal 2, pasal 4, pasal 5. Oh, mereka ditakuti semua orang, tidak berani sembarangan dengan mereka karena melihat kekudusan Tuhan. Tapi di sisi lain banyak orang yang menyukai mereka dan masuk ke dalam bilangan mereka. Loh, kok kontras sekali. Orang takut tidak berani masuk, tapi orang percaya langsung masuk. Nah, ini perbedaan kualitatif gereja. Orang-orang pilihan akan menjadi masuk, orang dunia tidak jadi sembarangan dengan gereja. Tapi kenapa sekarang dunia memocking kita? Alah, apa itu Kristen? Mostly bukan karena Injilnya, tapi karena kehidupan kita yang serampangan. Grace and holiness itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Grace pasti selalu memimpin kita kepada kekudusan. Bahwa di dalam Ordo Salutis, doktrin keselamatan, kita mengerti karya Allah yang menyelamatkan sola gratia di dalam sola fide. Lahir baru oleh karya Roh Kudus, memberikan kita iman yang memimpin kita kepada pertobatan. Di dalamnya kita mengalami justification, pembenaran, dan kita memiliki status baru menjadi orang-orang kudus karena penebusan Kristus. Dan dalam cara itulah Roh Kudus memimpin kita untuk mengalami perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. It's our calling as the church. Apa itu kudus, saudara sekalian? Kenapa kita disebut kudus? Bukan karena kita sempurna, bersih, tanpa dosa. Hanya Kristus yang mengalami itu. Dan hanya Kristus yang hidup di dalam kesempurnaan.
Tapi ketika Kristus menebus kita, kita disebut sebagai orang kudus. Apa artinya kudus? Ingatlah dan teguhkanlah hatimu dengan hal ini. Kudus, hidup kudus berarti hidupmu, hidupku sebagai gereja adalah hidup yang telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Pikiranmu, cara hidupmu, etikamu, tutur katamu, cara kerjamu, keuanganmu, hidup rumah tanggamu, perjalananmu, hobimu, seluruh aspek hidupmu telah dikuduskan, telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara, ketika pemilihan umum terpilihlah satu presiden dikhususkan menjadi kepala atas bangsa ini, maka dia harus dikawal karena dia representatif negara. Ada bodyguardnya, pengawal pas pampresnya dan segala macam. Tapi kita melampaui kebesaran itu. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan di dalam hati Allah menjadi orang-orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaannya. Satu jaminan privilege yang terlalu besar. Ini yang diberikan Tuhan kepada kita. So it's not about pokoknya saya telah ditebus nanti masuk surga urusan tempat. Tidak, saudara, terlalu dangkal. Tapi satu kemuliaan yang begitu besar. Engkau dan saya menjadi representatif kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bukan berarti menjadi mulus dan gampang. Tentu ada struggle. Tapi di dalam etika motivasi, kesadaran untuk terus tidak mau sembarangan mendukakan hati Tuhan. Maka terus menjadi orang yang berpegang di dalam kebenaran. Bukan berarti tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus gini, harus gitu. Itu bukan kekudusan. Itu etika hitam putih. Itu etika Taurat. Aduh, saya mati begini, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Ya sudah, di kamar aja kunci sampai mati. Itu orang kudus. Bukan, saudara. Tapi di dalam struggle-nya kita, di dalam realita kehidupan, tentu ada satu kesadaran untuk bergumul di dalam realita dunia yang bermain-main kompromi dengan dosa. Tapi intinya adalah secara motif, engkau tidak sembarangan untuk mau bermain-main dalam dosa. Saya lemparkan polemiknya. Saudara punya polemik di dalam pekerjaan, saya lemparkan polemik hamba Tuhan di dalam pelayanan. Ketika mau bangun gereja, tidak bisa dapat izin di dalam segala upaya. Satu-satunya cara sebenarnya intinya cuma satu. Louis kata bahasa Perancisnya, uang maksudnya. Bayar enggak? Mulai dilema. Kompromi dengan dosa? No. Tapi saya bilang, ini direkam. Di dalam satu pergumulan etika responsibility di hadapan Tuhan. Orang yang tidak membutuhkan kebenaran, tidak layak diberi kebenaran. Tapi orang-orang bengis yang mencintai uang, yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Tunggu sampai dia mati. Kalau memang Tuhan pimpin begitu, ya Tuhan pimpin. Tapi kalau kita sudah melihat jalan bahwa gereja dan kerajaan harus didirikan di tengah-tengah dunia, bayar. Wah, ini spekulasi ya, berdebat kita gara-gara ini. No, it's not about kompromi, ya sudahlah. Kalau mau gampang beres, yuk kita bikin gereja supaya enggak susah, udah langsung bayar. Bayar RT-nya, bayar RW-nya, bayar FKUB-nya, bayar ini, semua bayar langsung. Ya itu bukan gereja namanya, itu orang-orang yang serampangan enggak mau susah. Satu kali, salah satu contoh, nah ini bagi saya kompromi. Sudah tahu itu daerah hijau, enggak boleh dibangun apa-apa, enggak ada yang berani ganggu. Maka datanglah seorang pendeta, lewat seorang pengusahanya, datang ke Foke, Gubernur Lama Jakarta, bayar MM-an ke Foke untuk kasih. Wah, ditangkap saya enggak masalah. Poin itu benar kok, cuman sekarang enggak ada buktinya ya. Bayar, bangun gerejanya. Di Kelapa Gading gerejanya. Enggak usah sebut merek lah. Saya begitu bersedih melihat gereja seperti ini. Lalu gereja Tuhan kudus, kita tidak lakukan apa-apa untuk hal ini. Tuhan pimpin gereja ini dibangun tanpa bayar. Come on man, kamu bermain-main dengan kekudusan Tuhan, serampangan. Maka mari kita melihat etikanya bukan soal bayar enggak bayar, tapi bagaimana responsibility di hadapan Tuhan. Itu namanya kekudusan, karena engkau sadar engkau dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Terakhir, maka dengan pengertian ini saudara-saudara sekalian, seharusnya kita tidak perlu heran dan tidak perlu bingung kenapa peristiwa Ananias dan Safira terjadi. Justru seharusnya kita gentar dan tertunduk kagum. Sebab Allah memperhitungkan hidupmu dan hidupku sebagai gereja dengan serius. Bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang murahan tapi dengan darah Kristus. Bahwa seluruh kehidupan baru yang kita miliki sekarang ada di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Bukan oleh malaikat atau messenger yang lain, tapi oleh pribadi ketiga Allah Roh Kudus.
Bahwa seluruh hidup kita disetting menjadi gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi melewat panggilan kekudusan. Dan sebagai gereja, Allah telah merancangkan panggilan pekerjaan mulia di dalam kehidupan kita untuk mengerjakan perbuatan baik yang ditetapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya, menjadi orang-orang yang hidup bermurah hati, menjadi shalom bagi dunia. Sehingga kita tidak hidup berkutat dengan diri kita, hanya urusan tentang kaya, berkat-berkat, kenikmatan anak raja. Celaka besar. Itu sebab kita tidak bisa sembarangan menganggap remeh hidup kita. Bagaimana cara kerjamu, bagaimana cara hidupmu, etikamu, tutur katamu, tindak tandukmu, caramu memakai potensimu, waktumu, keuanganmu. Sebab seluruh hidupmu telah dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Persembahkanlah itu bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah tidak pernah tidak, saudara sekalian, sekali lagi. Anugerah tidak pernah tidak. Anugerah itu pasti selalu memimpin kita kepada kekudusan. Kegelisahan itu akan digerakkan oleh Tuhan. Firman itu akan memimpin langkah kita. Tidak gampang. Jadi panggilan kekudusan bukan opsional di dalam keselamatan. Itu panggilan, justru panggilan mutlak. Kita tidak berhak menganggap sepi anugerah yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Itu sebab Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok. Itu janji Tuhan, Galatia 6 ayat 7. Dalam kehidupan gereja mula-mula yang membuat gereja berbeda dengan dunia, menjadi satu perbedaan kehidupan yang kontras di dalam hal apa? Kekudusan. Itu sebab kita harus sekali lagi meredefinisi hidup kita sebagai gereja. Apa yang saya jalani di tengah-tengah dunia, sehingga dunia boleh melihat saya sebagai seorang pengikut Kristus. Maka ketika orang mengeluarkan kalimat ini, kalimat hinaan yang adalah kemuliaan besar bagimu, sok kudus lu, sok suci lu, bersukacitalah. Karena di situ engkau dikatakan Tuhan, engkau layak menderita bagi namaku. Itu kata Paulus. Indah saudara, tentu indahnya bukan indah seperti film. Indahnya dengan air mata dan segala sakit. Sangat berat. Dalam kehidupan gereja mula-mula ini menjadi calling. Maka pada saat itu ketika ada orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen lalu mempermainkan kekudusan Tuhan, baru saja kehadiran kerajaan Allah didirikan, maka orang itu harus dimatikan. Itu sama saja ketika orang mengatakan saya menyebut diri Kristen, maka dia siap mengklaim dirinya sebagai bait Allah. Dia siap menghidupi konsekuensinya dipanggil di dalam kekudusan, maka dia tidak bisa mempermainkan kekudusan Allah. Maka kembali kepada kisah Ananias Safira. Permasalahan mereka adalah kebohongan tadi kan ya. Bagi kita pada zaman ini sepertinya hal yang biasa. Justru di dalam konteks pendirian kerajaan Allah, gereja didirikan. Berita ini seharusnya menjadi teguran yang begitu keras bagi kita sebagai gereja pada zaman ini yang bermain-main dengan dosa kebohongan. Ananias tidak perlu berbohong, sudah dikatakan oleh Petrus. Dia jujur saja karena tidak ada tekanan atau kewajiban paksaan di mana orang harus jual tanahnya. Dan yang kedua, ada orang-orang yang mengkompromikan diri berbohong, Tuhan izinkan, Tuhan ampuni. Karena apa? Karena di bawah tekanan dan ancaman. Seperti Rahab misalnya, kalau dia bilang dia segala macam dia akan dibunuh atau pengintai, dia berbohong. Tapi di tengah ancaman Tuhan ngerti, bukan mengkompromikan. Sekali lagi, Tuhan ngerti. Tapi ini tidak ada dasar bohong tapi bohong. Why? Gak jelas. Nah ini menjadi sebuah habitus yang sebenarnya ini problematika motif. Ya demi kepentingan saya, demi nama baik saya, atau apapun yang lain. Kenapa kita harus bohong? Kenapa saudara? Kalaupun dia mau menjual dengan jujur memberikan, aku hanya kasih sebagian ya, enggak masalah. Enggak ada kewajiban semua orang harus jual tanahnya. Yang kedua, enggak ada kewajiban semua yang dijual dikasih semuanya. Jujur saja, jujur saja. Bahkan tidak ada keharusan kok jual tanahnya. Maka kisah para Rasul 4 ditutup dengan kisah Yusuf. Bukan sebagai pola atau contoh wajib yang harus dituruti semua orang Kristen. Bukan. Justru kisah Yusuf pasal 4 itu dicatat sebagai peristiwa extraordinary. Ada orang dari suku Lewi jual ladangnya yang tidak boleh dijual untuk mempersembahkannya bagi kerajaan Allah. Motif kerelaan bayar harga itu yang mau ditekankan. Bukan tentang semua harus dijual. Jadi masalah Ananias dan Safira itu bukan soal dibohongnya, tapi dibalik itu urusan motivasi. Nah ini yang kita mau tanya di dalam panggilan kita. Sekarang kita coba belajar saudara sekalian, mengapa ini menjadi satu hal yang sangat serius.
Karena, nah ini dasar teologisnya. Karena ini adalah ancaman bahaya pertama bagi gereja. Gereja tidak terancam karena aniaya dari luar. Gereja terancam karena bahaya dari dalam. Ancaman bahaya bagi gereja apa dari dalam dengan cara Ananias Safira? Karena, perhatikan, kebohongan adalah penghinaan terhadap integritas. Dan melampaui itu, saya kutip dari kalimat N.T. Wright yang walaupun secara teologi reform kita tidak terlalu setuju semuanya, tapi dalam hal ini begitu beauty dia mengatakan. N.T. Wright mengatakan apa? Kebohongan itu adalah penyalahgunaan kemampuan tertinggi yang dimiliki oleh umat pilihan. Terlalu akademis ya. Kebohongan adalah penyalahgunaan, penyelewengan dari anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita? Yaitu karunia untuk menyatakan identitas kita sebagai kerajaan Allah. Identitas kita untuk menyatakan kekudusan dan kemuliaan Allah. Identitas kita untuk menyaksikan bagi dunia kehadiran kerajaan Allah melalui hidup kita menjadi saksi Tuhan. Maka ketika kita berbohong, kita sedang menghina identitas kekudusan Allah. Itu ancaman menghancurkan gereja. Maka kebohongan adalah kebalikan dari karunia bahasa lidah di dalam pasal 1, pasal 2. Di mana Roh Kudus dengan bebas memakai mulut mereka untuk mengabarkan kemuliaan Allah. Sekarang mereka dengan bebas menolak Roh Kudus untuk memakai mulut mereka menghina kerajaan Allah dengan berbohong. Saudara, berbohong bukan sekedar berbohong, tapi menjadi penghinaan bagi Allah. Maka Roh Kudus yang begitu bebas menyatakan kepentingan Allah melalui mulut kita, tapi sekarang mulut yang sama di dalam kebohongan telah memutarbalikkan semuanya. Kebohongan hanyalah untuk melayani kepentingan dirimu sendiri. Kebohongan pada dasarnya adalah cara kita untuk menyatakan ketidaksukaan dan ketidakpenerimaan kita akan keadaan. Karena itu lebih memilih berpura-pura, memasang topeng hanya demi kepentingan harga diri atau pride kita. Maka di balik kebohongan, saudara-saudara sekalian, ada tanda ketidakpercayaan kita kepada Allah. Ada tanda penolakan kita terhadap otoritas Tuhan. Karena kita mau memegang kendali seperti apa yang kita mau. Kita tarik kembali kepada kisah gereja mula-mula. Justru, saudara sekalian, justru sebaliknya. Pada saat itu kehadiran dan klaim gereja mula-mula adalah sebagai tanda Tuhan sedang merestorasi alam semesta lewat hadirnya gereja. Bahwa Kristus telah menebus, meridim, bukan hanya kita meridim alam semesta ini untuk nanti dia datang kedua kali menjadikan ini bumi yang baru, Yerusalem baru. Maka restorasi itu sudah dimulai already and not yet dari kehadiran gereja. Mereka yang membuat klaim percaya menjadi bagian dari restorasi alam semesta, tapi sekarang merusak pekerjaan restorasi itu, orang itu harus mati. Inilah panggilan kita sebagai gereja, menerima anugerah untuk masuk ke dalam kekudusan. Sekarang saudara sekalian, undangan itu diberikan kepadamu dan kepada saya. Orang-orang yang telah dipanggil, ditebus untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Untuk apa? Sekali lagi, ulang-ulang kalimat ini menjadi keyword yang saya mau kita ditanamkan dalam hati kita. Menjadi shalom bagi dunia, menghadirkan kerajaan Allah. Maka hukum ke-9 dari hukum Taurat, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bukan lagi sebagai hukum undangan untuk menjadi pasif. Pokoknya jangan. Tapi ini menjadi sebuah undangan aktif. Kita tidak lagi membaca hukum ke-9 menjadi aturan atau seperangkat larangan. Tapi di dalam terang penebusan, engkau menghidupi hukum ini sebagai gereja yang sedang menghidupi restorasi Allah atas alam ciptaannya. Maka jangan rusak. Menjadi gereja adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dan engkau menjadi bilangan, kita menjadi bilangan yang diundang untuk masuk ke dalamnya. Karena itu, inilah panggilan yang sangat mulia dan serius. Kita dipanggil bertekun dalam firman dan doa, menjalankan sakramen dan hidup dalam persekutuan, dipanggil untuk hidup bermurah hati, dan dipanggil untuk dipimpin hidup di dalam kekudusan. Sebab inilah identitas kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia lewat kita. Kekudusannya dipancarkan, shalom tumpah atas umat manusia. Karena itu jemaat sekalian, marilah tunaikanlah tugas panggilanmu di dalam dunia. Kuduslah engkau sebab Allah-Mu adalah kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Setting yang begitu serius yang Kau berikan kepada kami, orang-orang yang terlalu tercela ini.
di dalam kedegilan kebebalan kami dalam dosa yang mendukakan hati-Mu. Tapi Kau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan Allah Roh Kudus sendiri yang memimpin dan menyertai langkah kami di dalam panjang sabar-Mu. Dan memberikan kami hikmat kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati kami, yang mengkoreksi kami dan memimpin langkah kami. Tuhan, sadarkan kami satu panggilan yang begitu mulia yang telah Kau berikan kepada kami. Menjadi orang-orang kudus-Mu yang telah Kau kuduskan, Kau khususkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Sehingga pimpinlah kami di dalam responsibility etik terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami berespon, mengambil langkah keputusan dalam seluruh langkah hidup kami. Untuk tidak menjadi orang-orang yang sembarangan mengkompromikan diri dengan dosa. Untuk tidak menjadi sembarangan bermain-main menghina kekudusan Allah. Tapi menjadi saksi-Mu, menjadi hamba-Mu. Untuk dunia boleh menyaksikan kerajaan Allah nyata di dalam dan melalui kami, gereja-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.